Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Halo, Juventini kembali lagi dengan saya di channel Fansada Juve. Juve Talk kali ini kita akan preview pertandingan Udinese versus Juventus, yaitu sebagai laga pembuka Juventus di musim ini di Serie A musim 2023-2024. Akhirnya Serie A is back. Sebelum melanjutkan pembahasan, tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah mengklik video ini dan subscribe channel ini pastinya. Yang belum subscribe, khususnya para Juventini, silahkan subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya yang berkaitan dengan Juventus dari saya. Menjelang Serie A bergulirnya kembali Serie A dan bursa transfer yang akan tutup di akhir Agustus nanti, Juventus sampai saat ini hanya mendatangkan Timoteo Weah dan belum mendatangkan pemain baru lagi. Juventus kemarin melepas beberapa pemain termasuk Denis Zakaria yang resmi dilepas ke AS Monaco seharga 20 juta euro. Kemudian pemain yang didatangkan Facundo Gonzalez, pemain muda dari Uruguay, sekarang juga dipinjamkan ke Salernitana. Kemudian ada juga Luca Pellegrini bersama Nicolo Rovella. Nicolo Rovella ini salah satu gelandang yang menurut saya bisa menjadi pemain penting ya di Serie A musim ini, Juventus di musim ini. Namun sayangnya Juventus melepas Rovella bersama Luca Pellegrini ke Lazio secara status permanen peminjaman dan opsi pembelian di akhir musim nanti. Dan sampai saat ini Juventus juga masih akan melepas beberapa pemain seperti Weston McKennie, ada Filip Kostic yang juga masuk, kemungkinan besar akan masuk daftar jual jika ada tawaran yang menarik, Ilin Junior, bahkan Matias Sol. Dan hingga saat ini kesepakatan setelah banyak rumor yang mengatakan Juventus akan menukar Vlahovic bersama Lukaku dari Chelsea. Dan saat video ini dibuat, ada berita dari Tuttosport yang mengatakan kesepakatan antara penukaran Lukaku dan Dusan Vlahovic saat ini terhenti. Dan Juve sepertinya akan mendatangkan Domenico Berardi dari Sassuolo. Domenico Berardi dari Sassuolo juga mengatakan secara pribadi setuju jika pindah bersama ke Juventus. Dan Juventus akan melakukan penawaran dengan membeli dan memberikan beberapa pemain agar mendapatkan kekurangan pemain. Dikabarkan Juventus juga menawarkan Ilin Junior atau Matias Sol dalam kesepakatan transfer Domenico Berardi ke Juventus. Dan menurut Gazzetta dello Sport, jika Juventus berhasil mendatangkan Berardi, Allegri bisa bertaruh kepada Trisula Berardi, Vlahovic dan Federico Chiesa di musim depan, di musim ini ya, di musim 2023-2024. Dalam skema 3 penyerang, bisa jadi di formasi 4-3-3 atau 3-4-3. Berardi mempunyai fantasi teknik yang baik, Vlahovic mempunyai insting membunuh dalam area kotak penalti, dan sedangkan Chiesa mempunyai kekuatan dan kecepatan. Jadi ini adalah kombinasi yang cukup mematikan untuk lini serang Juventus jika berhasil mendatangkan Domenico Berardi dari Sassuolo. Allegri juga mengkonfirmasi untuk mempromosikan pemain muda seperti Dean Huijsen untuk menggantikan Bonucci, karena Bonucci secara tidak langsung, secara tegas ya, manajemen Juventus Guintoli mengatakan bahwa alasan Bonucci tidak dimasukkan dalam skuad Juventus musim ini yaitu sebagai alasan teknis atau taktis dari Mr. Allegri. Jadi secara tidak langsung Bonucci dipersilakan untuk mencari klub baru atau menghabiskan sisa kontraknya bersama Juventus hingga akhir musim depan sebagai camat ya. Kemudian ada juga Kenan Yildiz yang bisa bermain di banyak posisi di lini depan, bahkan bisa bermain di lini tengah juga. Jadi ini adalah opsi menarik bagi Allegri jika memasukkan dua pemain muda tersebut di skuad utama Juventus musim ini. Dan kemudian juga ada Caio Jorge, pemain yang telah lama cedera ya, bisa dikatakan setahun lebih dia hanya berkutat dengan cedera, dan di pramusim kemarin dia diikutsertakan bersama Juventus dan laga-laga uji coba Juventus kembali. Caio Jorge mampu menciptakan gol, dan kondisi fisik Caio Jorge memberikan keyakinan kepada Allegri bahwa pemain tersebut setidaknya akan dimasukkan dalam skuad utama Juventus setidaknya hingga Januari untuk mengevaluasi bagaimana kondisi Caio Jorge bersama Juventus, apakah dia bisa memberikan yang terbaik untuk
Juventus setidaknya hingga Januari nanti ketika di Januari transfer terbuka, jika memang Caio Jorge gagal membuktikan diri, kemungkinan Juventus akan meminjamkannya atau bahkan mungkin menjualnya secara permanen. Sekarang kita bisa membahas laga Udinese versus Juventus. Tidak banyak yang bisa kita bahas dari laga tersebut dikarenakan ini sebagai laga pembuka. Kita hanya bisa menilai apakah di pertandingan nanti ini akan menjadi ujian ya kedalaman atau kematangan skuad Massimiliano Allegri. Karena sampai saat ini Juventus tidak melakukan banyak perubahan, khususnya di pergantian pemain, ya pemain yang datang dan yang pergi. Juventus masih mengandalkan nama-nama lama seperti di kiper Szczesny, di trio back ada trio Brasil, dan kemungkinan juga bisa Gatti yang bisa menggantikan posisi Danilo di sektor back kanan, jadi ke posisi 3 back. Dan di lini tengah Juventus masih tetap berharap kepada Locatelli, Rabiot, Fagioli, bahkan Pogba yang kondisi fisiknya yang mulai membaik di musim ini. Ada Magneti yang juga tidak dipinjamkan. Jikalau Juventus mempertahankan Rovella, saya tertarik melihat Rovella bagaimana dia bermain bersama Juventus. Kemudian di depan Juventus tetap masih akan mengandalkan Chiesa, Vlahovic, ada Musekin, Arkadiusz Milik, dan pemain-pemain muda seperti Caio Jorge dan Matthias Sol. Sedangkan pemain baru Juventus ini nih yang cukup berbeda ya, ini pemain baru Juventus yaitu Timothy Weah yang menggantikan peran Juan Cuadrado di sisi sayap kanan Juventus dalam formasi 3-4-3 atau 3-5-2. Kemudian di sisi kiri masih seperti biasa ada Filip Kostic, Ilin Junior, dan pemain muda yang dipromosikan yang telah didatangkan musim lalu dan telah kembali dari masa peminjaman, yaitu Cambiaso yang digadang-gadang akan menjadi the next Zambrotta ya, dan akan menjadi pemain inti di Juventus di musim ini. Di sisi sayap kiri Juventus dikabarkan Allegri ingin melepas Ilin Junior bahkan Filip Kostic dikarenakan pemain muda ini Allegri sangat percaya dengan Cambiaso bisa menjadi pemain kunci di sisi sayap kiri Juventus musim ini. Jadi secara pertandingan Juventus saat menghadapi Udinese nanti, kita hanya bisa menilai bagaimana kematangan skuad Mr. Allegri saat menghadapi Udinese nanti, karena dikarenakan banyak pemain yang tidak banyak pemain yang dirubah ya dari pemain starting line up musim lalu sampai di musim ini. Juventus masih mengandalkan pemain yang itu saja. Yang perlu kita soroti yaitu pemain muda seperti Bremer yang menjalani musim keduanya bersama Juventus musim ini. Apakah dia bisa menjadi benar-benar bek tangguh di Juventus musim ini? Kemudian ada Locatelli yang semakin matang, ada Fagioli, Miretti, dan Adrien Rabiot tentunya setelah mendapatkan kontrak baru bersama Juventus. Apakah dia masih bisa konsisten seperti musim lalu menjadi jenderal lapangan tengah Juventus di musim ini? Yang menarik di lini depan Juventus yaitu seperti biasa Chiesa yang telah benar-benar pulih, kondisi fisiknya sudah sangat membaik. Apakah dia bisa segacor sebelum dia cedera? Dan Dusan Vlahovic yang sempat disukan dilepas juga, ini sepertinya dia ingin bertahan dan ingin membuktikan diri bahwa alasan manajemen ketika dia ingin melepasnya ke klub lain itu salah. Jadi saya penasaran melihat bagaimana aksi para pemain-pemain Juventus ini membuktikan diri mereka bahwa mereka layak bermain bersama Juventus. Dan tentunya untuk peluang Juventus di Serie A musim ini, saya rasa sangat besar untuk minimal masuk ke 4 besar ya di zona Liga Champions. Dan saya sangat yakin Juventus ini mungkin masih terlalu awal ya untuk membicarakan juara, tapi sebagai fans saya melihat skuad yang ada dan ketika Juventus mampu bermain dengan cukup baik, kematangan pemain Juventus sudah baik, dan saya rasa Juventus bisa dikatakan sebagai salah satu kandidat Scudetto paling kuat di musim 2023-2024 dikarenakan Juventus hanya bermain di liga domestik, tidak ada kompetisi Eropa. Dan saya rasa jika Juventus mampu konsisten tampil baik tiap pekannya, saya rasa Juventus sangat besar ya peluang untuk menjuarai Scudetto kembali di Liga Italia setelah sekian lama Juventus tidak menjuarainya kembali. Kalau berbicara head to head versus Udinese, dilihat dari musim lalu ya, 2 pertandingan musim lalu Juventus unggul di 2 pertandingan, yaitu meskipun hanya selisih 1 gol di kandang Udinese Juventus menang dengan skor 0-1, di Allianz Stadium Juventus juga menang dengan skor 1-0. Ini merupakan tren positif ya. Jadi saya harap di musim ini dengan kematangan skuad Juventus, saya rasa Juventus bisa
kembali memenangkan pertandingan saat menghadapi Udinese di laga pembuka Serie A-nya musim ini ya. Juve Talk kali ini cukup sampai di sini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada teman-teman yang menonton hingga akhir. Jika kalian suka konten seperti ini silahkan like, dan jika tidak suka silahkan dislike. Silahkan tulis di kolom komentar jika kalian ingin menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan Juventus atau kurang sepakat dengan apa yang saya sampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Kita bisa berdiskusi di sana. Sampai ketemu di video selanjutnya. Fino alla fine, Forza Juventus. Clouds, they'll never stop unless I can swap all the bad for the good.